down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2104010011 dari kelas EKS 3A yang akan menjelaskan mengenai materi yang berkait materi Sistem Operasional Bank Syariah. Sistem Operasional Bank Syariah. Nah, di mana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, bank sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Nah, adapun fungsi bank syariah dalam literatur perbankan syariah ada beberapa fungsi. Yaitu diantaranya sebagai fungsi manajer, di mana fungsi ini berperan menghimpun dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dalam fungsi ini bank syariah itu bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana atau bisa disebut dengan sahibul mal. Nah, kemudian fungsi yang kedua ada fungsi investor, di mana dalam menyalurkan dana bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Kemudian ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsinya, yaitu instrumen yang pertama merupakan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau siswa, atau biasa disebut dengan siswa. Instrumen yang kedua itu qadarul hasan, yang berfungsi sebagai menghimpun dana dari penerima yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian fungsi yang selanjutnya ada fungsi jasa keuangan, di mana fungsi jasa keuangan itu yang dijalankan oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan clearing, transfer, inkaso, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sistem operasional bank syariah, di mana sistem operasional bank syariah ini yang pertama yaitu nasabah atau pemilik dana menghimpun dananya ke bank syariah sebagai pengelola dana atau penerima dana titipan. Kemudian yang kedua ada dana yang diterima oleh bank syariah itu kemudian disalurkan kepada berbagai pihak, seperti mitra investasi pengelola, investasi pembeli, barang penyewa, barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada dana yang disalurkan kepada pihak. Kemudian bank syariah itu selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi tersebut. Kemudian keempat itu ada pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran, kemudian dibagi kepada pemilik dana atau yang menitipkan dananya kepada bank syariah tersebut. Kemudian yang kelima itu selain melaksanakan aktivitasnya, bank syariah juga sebagai penghimpun dana penyalur berperan sebagai sistem operasional yang memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Nah, lanjut, adapun materi mengenai prinsip-prinsip
dalam menghimpun dana bank syariah. Yang pertama, menghimpun dana dengan prinsip wadiah, di mana wadiah itu berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun si penitip ini menghendaki. Kemudian yang kedua ada menghimpun dana dengan prinsip mudharabah, di mana mudharabah ini adalah perjanjian atau suatu jenis kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua itu bertanggung jawab sebagai pengelola usaha. Nah, berdasarkan PSAK 105, mudharabah itu terbagi atas 3, yaitu mudharabah mutlakah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarakah. Nah, adapun mudharabah mutlakah adalah mudharabah yang memberikan kekuasaan kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batas apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada tabungan mudharabah, di mana tabungan mudharabah ini adalah berupa simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan hal itu. Kemudian yang keempat ada deposito mudharabah, di mana deposito mudharabah ini adalah simpanan dana dengan skema pemilik atau sohibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola bank atau mudharib, dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Nah, selain itu ada juga prinsip penyaluran dana bank syariah. Yang pertama, prinsip jual beli yang terdiri atas 3, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Kemudian yang kedua prinsip investasi. Prinsip investasi ini terdiri atas prinsip investasi skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakah. Kemudian yang ketiga ada prinsip sewa yang terdiri atas 2 skema, yaitu skema ijarah dan skema ijarah mutahya bitamlik. Kemudian yang terakhir ada prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan ini menggunakan prinsip transaksi syariah yang telah dilakukan oleh BSN. Nah, adapun prinsipnya yaitu yang pertama sebagai prinsip wakalah, prinsip kafalah, prinsip syarf, dan prinsip ijarah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi prinsip operasional bank syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.